Perkenalkan, saya Muhammad Randi dari bidang studi Bahasa Inggris Angkatan 2021 dengan NIM C11 2021 02332 kelas Pancasila N701. Saya hari ini ingin membahas tentang anti korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Strategi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah atau memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif, membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dan peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Program pendidikan anti korupsi di beberapa perguruan tinggi. Materi anti korupsi telah diajarkan di beberapa PT, contoh MK Sosiologi Korupsi, MOU KPK dengan beberapa PT sejak tahun 2006, Unika Soegia Pranoto, UNES, dan lain-lain. Universitas Paramadina, mata kuliah wajib sejak 2008, dan masih banyak lagi. Program pendidikan anti korupsi menawarkan pendidikan anti korupsi untuk seluruh perguruan tinggi, membentuk tim, membuat buku ajar, dan materi pengajar pelatihan calon dosen pengampu. Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam teman-teman, nama saya Rangga Wicaksana dan NIM saya adalah C11 2021 02367. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya yaitu Mas Randi dalam pendidikan anti korupsi. Jadi saya akan mulai dari tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yaitu yang pertama adalah membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Lalu kita juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa dan menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Lalu
kompetensi yang kita harapkan dari mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, mampu mencegah orang lain untuk tidak korupsi dan berperilaku koruptif. Lalu yang kedua, mampu mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi dan berperilaku koruptif. Yang terakhir, mampu mengenali dan memahami korupsi dan pemberantasannya. Lalu kita lanjut ke materi dasar pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada pengertian korupsi. Kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif. Lalu kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu faktor penyebab korupsi. Kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal pendorong perilaku korup. Yang keempat, mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi. Jadi gitu teman-teman. Ya, terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Baik, nama saya Gerson Doni Wicaksono dari program studi bahasa Inggris angkatan 2021 dengan NIM C11 2021 02308 dari kelas Pendidikan Pancasila N701. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai upaya pemberantasan korupsi. Dimulai dari 9 nilai integritas, yaitu jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Kemudian ada pembangunan komponen integritas atau dalam KPK Republik Indonesia. Dimulai dari proses internalisasi integritas sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. Lalu berikutnya ada proses pembangunan integritas sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Berikutnya ada proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kelompok pada setiap sasaran atau pilar sehingga terbentuk integritas pilar. Lalu yang terakhir ada proses penyelarasan atau sinergi pilar. Sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kelompok pada setiap sasaran sehingga terbentuk integritas pilar. Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengkontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional, efektif, dan efisien. Berikut adalah komponen sistem integritas. Pertama yaitu seleksi dan keteladanan pemimpin, kode etik dan kode perilaku, analisis risiko terhadap integritas, peran pengawasan internal, pengelolaan gratifikasi dan hadiah, revitalisasi pelaporan harta kekayaan, whistleblower system atau disingkat WBS, evaluasi eksternal integritas, post employment, pengungkapan isu dan uji integritas, sistem dan kebijakan SDM, rekrutmen, manajemen kinerja, serta pengembangan SDM, akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengadaan dan kontrak barang atau jasa, kehandalan SOP, keterbukaan informasi publik,
dan pengelolaan aset. Lalu berikutnya adalah peran penting integritas. Integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Sejak dini, integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Pendidikan praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas, yaitu hati-hati dalam berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam bekerja, taat pada aturan, dan siap bertanggung jawab. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai tips 4 no. No bribery artinya menolak suap, no kickback yang berarti menolak menerima fee dari rekanan, no gift yang berarti menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar. Lalu yang terakhir dan no luxurious hospitality, menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih.